warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang di podcast Rabi Bicara Biologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Firly dan saya Marsyana Emanueladian. Nah, di sini kita bukan cuma berdua doang nih. Kita punya narasumber cantik kita. Nah, bisa tolong untuk para narasumber kita memperkenalkan diri? Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Siti Nursalsabila Manggagai. Saya Ratri Zarabila. Saya Rahmiani. Dan saya Fahira Galea Ramadhani. Nah, di sini kita udah punya host, udah punya narasumber yang cantik. Nah, kita mau butuh apa lagi, Jen? Nah, kayaknya kita dingin-dingin begini ditemani ayang deh. Nggak dong, kita tuh butuhnya materi dong, Mar. Oh iya, jadi kita di sini mau membahas mutasi. Nah, sebelumnya mutasi itu apa sih, Mar? Jadi gini, Jen, mutasi itu adalah perubahan yang terjadi bersifat mendadak dan bersifat menurun akibat penyesuaian diri terhadap lingkungan gitu, Jen. Oh, jadi gitu ya, Mar. Berarti mutasi itu kan terjadi dalam tubuh. Berarti mutasi ini bisa dibilang adalah perubahan susunan dari ataupun urutan dari nukleotida yang ada dalam tubuh dong. Iya gitu, Jen. Jadi kita kan ini sudah tahu apa itu mutasi. Nah, saya mau tanya nih, mutasi itu ada berapa macam sih? Oh, mungkin pertanyaan itu bisa dijawab deh sama narasumber kita di sini nih. Kalau itu boleh gak sih saya yang jawab, Jen? Boleh banget nih. Jadi mutasi itu dibedakan berdasarkan penyebab terjadinya mutasi, tentang sel yang mengalami mutasi, dan tempat terjadinya mutasi. Jadi mutasi itu ada 3 macam ya. Jadi bisa nggak nih minta kamu jelasin tolong satu persatu tentang macam-macam mutasi itu? Bisa dong. Jadi yang pertama itu ada macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Nah, mutasi berdasarkan penyebabnya itu ada 2. Ada mutasi alami atau spontan yang terjadi perubahan genetik secara alami tanpa campur tangan manusia, dan ada mutasi buatan atau induksi yang terjadi karena aktivitas manusianya itu sendiri gitu. Kira-kira penyebab mutasi alami dan mutasi buatan itu apa ya? Jadi kalau mutasi alami itu penyebabnya karena sinar kosmis alam, radioaktif alam, dan sinar UV. Sedangkan pada mutasi buatan itu sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisikali dan kimiawi. Nah, mutagen itu sendiri merupakan genetik yang ada dalam suatu organisme yang dapat menyebabkan mutasi UV. Terus kalau contohnya itu yang bagaimana? Jadi kalau pada mutasi alami itu contohnya pada gen BRCA1 atau BRCA2 yang dapat meningkatkan penyebab risiko kanker payudara atau ovum. Sedangkan pada mutasi buatan itu seperti yang kita sering dengar itu ada semangka tanpa biji begitu. Wah, jadi gitu ya. Terus seperti apa yang kamu bilang tadi, kayak kalau letaknya sel yang mengalami mutasi itu seperti apa sih? Jadi kalau macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi itu ada 2 juga. Ada mutasi simbiotik yang terjadi pada sel tubuh seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, zigot, sel-sel embrio, dan lain-lain selain sel reproduksi. Sedangkan ada mutasi gametik yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel reproduksi. Sel reproduksi yaitu pada sperma atau ovum pada manusia begitu. Terus contoh dari mutasi somatik dan mutasi genetik itu apa? Kalau pada mutasi simbiotik itu pada sel-sel kulit dapat menyebabkan vitiligo. Vitiligo sendiri keadaan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan warna pigmen kulitnya. Jadi di tubuhnya seseorang itu ada bercak-bercak putih begitu. Kalau mutasi gametik itu terjadi pada bayi yang biasanya langsung mengalami Down syndrome begitu. Untuk informasinya kita sendiri, kalau mutasi simbiotik itu tidak diturunkan ke keturunannya, sedangkan mutasi gametik itu terjadi karena faktor keturunannya. Nah, tadi kan di awal kita bilang bahwa mutasi itu terbagi menjadi 3 macam kan? Terus kita sudah jelasin 2 macamnya. Nah, terus yang terakhir yang belum dijelaskan itu apa sih? Nah, gini Jen, seperti yang kita sudah bilang tadi, mutasi terbagi menjadi 2 macam berdasarkan tempat terjadinya, yaitu mutasi gen yang terjadi pada susunan basa nukleotida molekul DNA, dan mutasi kromosom yang terjadi pada struktur dan susunan
pada kromosom. Biasanya mutasi ini terjadi karena kesalahan pada saat meiosis. Saya tebak, pasti mutasi gen dan mutasi kromosom terbagi beberapa macam kan? Ya, benar banget. Mutasi gen terbagi menjadi 3, yaitu delesi, yang artinya penghapusan atau pengurangan basa nitrogen, dan ada insersi, yaitu penambahan atau penyisipan basa nitrogen pada satu gen, dan ada substitusi basa nitrogen, yaitu penggantian satu nukleotida dan pasangannya dalam untai DNA yang komplementer pada nukleotida lain. Terus kalau mutasi kromosom terbagi menjadi berapa? Nah, kalau mutasi kromosom sendiri itu terbagi menjadi 2. Nah, mutasi kromosom ini biasanya disebut dengan aberasi, yaitu aberasi yang terjadi karena perubahan struktur kromosom dan mutasi yang terjadi karena perubahan jumlah kromosomnya. Nah, mutasi ini juga terjadi menjadi beberapa mekanisme loh. Wah, terbagi lagi. Banyak sekali ya. Jadi bisa tolong menjelaskan lebih detail lagi ya, Mi? Bisa dong. Nah, mutasi pada perubahan struktur kromosom ini ada beberapa macam, seperti delesi, yaitu patahnya kromosom atau kehilangan sebagian gen. Terus ada duplikasi, yaitu penambahan basa nitrogen. Terus ada inversi, yaitu patahnya kromosom di 2 tempat yang diikuti dengan kembalinya gen-gen tersebut dengan urutan yang terbalik. Terus ada translokasi, yaitu potongan gen yang pindahnya potongan sebuah kromosom ke potongan kromosom yang lain diikuti dengan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Oh gitu ya, Mi. Makasih ya atas penjelasannya, sangat baik. Oke, sekarang kita mau tanya nih kepada narasumber kita, Caca. Jadi kelainan pada manusia dan tumbuhan akibat mutasi itu bagaimana? Jadi yang kita bahas ini ada kelainan pada manusia dan tumbuhan. Sedangkan pada manusia itu ada dua terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, kelainan akibat mutasi gen, dan kedua, kelainan akibat mutasi kromosom. Yang pertama contohnya itu kelainan akibat mutasi gen, contohnya kanker dan tumor. Jadi kayak misalkan sel-sel ini memiliki instruksi untuk sel-sel untuk tumbuh, membagi dan mati. Tapi karena adanya mutasi ini, sehingga sel-sel ini jadi tidak terkendali, sehingga beberapa mutasi menyebabkan sel-sel ini menjadi tidak terkendali dan berkembang biak menjadi kanker. Nah, selain kelainan akibat mutasi gen, kelainan akibat mutasi kromosom itu contohnya seperti apa sih? Contohnya ada sindrom Klinefelter, yaitu di mana sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sel sperma yang membawa kromosom XY, atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sel sperma yang membawa kromosom Y, atau bisa dikatakan kromosom X ganda. Kira-kira untuk orang yang menderita sindrom Klinefelter ini memiliki ciri khusus sendiri tidak? Ya, mereka memiliki ciri khusus sendiri, terutama si penderita sindrom Klinefelter ini terjadinya pada laki-laki. Ciri khususnya itu yang pertama, mereka tumbuh payudara, yang kedua pertumbuhan rambut yang agak kurang, yang ketiga lengan dan kakinya agak panjang, keempat memiliki suara yang seperti wanita, kelima memiliki testis kecil atau bisa dikatakan mereka mandul. Wah, banyak juga ya ternyata kelainan pada manusia yang disebabkan oleh mutasi gen dan kromosom. Nah, selain kelainan yang terdapat pada gen dan kromosom tadi, apakah terdapat juga kelainan pada tumbuhan? Ada kelainan pada tumbuhan, contohnya pada semangka yang tidak memiliki biji, itu bisa mendapat keuntungan bagi manusia. Tapi untuk semangka yang sendiri, mereka dapat kerugian karena tidak bisa dikembangbiakan lagi. Tapi saya masih penasaran, kok bisa manusia masih menciptakan semangka tanpa biji? Padahal kan itu tidak bisa dikembangbiakan. Jadi keuntungannya untuk mereka itu apa sebenarnya? Begitu. Nah, saya bantu jawab nih. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, keuntungannya itu kalau kita makan buahnya si semangka yang tanpa biji ini, dia lebih praktis dan lebih nikmat saja begitu. Terus buah semangka tanpa biji ini juga dia lebih populer di kalangan masyarakat atau di pasar dibandingkan si buah semangka yang memiliki biji. Tetapi masih banyak juga yang membiarkan buah semangka yang memiliki biji. Semangka
Teman-teman, untuk menambah pengetahuan kita bersama, saya menjelaskan sedikit proses mengenai buah semangka tanpa biji ini. Jadi, buah semangka tanpa biji ini ada karena pemberian zat tolkisin pada tunas tanaman semangka. Nah, zat ini dapat mencegah terbentuknya benang spindel saat terjadi pembelahan mitosis. Jadi hubungan antara benang-benang spindle dengan terbentuknya semangka tanpa biji itu apa? Nah, hubungannya tuh, tanpa benang spindel, kromatid atau lunas kromosom tidak dapat dipisahkan karena pemberian zat dari si zat tolkisin tadi ini. Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom atau misal 3N atau triploid yang merupakan bibit tanaman semangka. Nah, itu kan bisa dibilang implikasi mutasi pada bagian bidang pertanian kan? Apakah ada bidang lain selain bidang pertanian itu yang bisa dibilang paling penting dalam kehidupan ini? Ada Jen, nah salah satunya tuh pada bidang kesehatan. Seperti penggunaan sinar radioaktif pada pengobatan kanker. Menurutku pada bidang kesehatan ini implikasi mutasi cukup menguntungkan. Karena kalau dilihat kan penderita kanker cukup banyak. Nah, implikasi mutasi pada bidang kesehatan ini menggunakan sinar radiasi X atau sinar gamma agar dapat membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh. Kok bisa ya sinar X dan sinar gamma ini membunuh sel kanker dalam tubuh? Nah, karena apabila sinar radioaktif ini dipaparkan ke jaringan tubuh, akan terjadi ionisasi sel air dalam sel yang mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel, sehingga sel menjadi mati. Oleh karena itu, sinar radioaktif ini dapat membunuh sel kanker. Wah, bisa gitu ya, keren-keren. Jadi dari implikasi mutasi yang umumnya dia bersifat merugikan, namun justru pada bidang kesehatan dia bisa mengobati atau membunuh sel kanker dalam tubuh. Iya, bener tuh. Kasus penderita kanker yang meninggal terbilang cukup banyak tadi kan. Jadi kayak penderita ini dapat terbantu dengan adanya implikasi mutasi ini. Benar. Jadi Dari materi ini juga kita dapat mencegah diri dari kemungkinan terpapar mutagen. Nah, karena kan kita tadi sudah belajar penyebab-penyebabnya dari mutasi itu apa. Nah, jadi ternyata belajar biologi itu menyenangkan juga ya guys. Nah, jadi kita bisa tahu tentang proses apa saja yang terjadi di kehidupan kita. Namun sayangnya podcast kita hari ini sampai sini saja. Ya. Jadi kita mau berpamitan kepada semuanya, kepada narasumber kita. Ya, terima kasih telah hadir di podcast kita kali ini, Rabi. Yes. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu contohnya itu pada gen. Jadi contohnya Saya masih penasaran sih, kok bisa manusia masih menciptakan masih penasaran. Aduh. Terus kalau contohnya itu yang